Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalem, ojo lali bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 1 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Kehadiran Yesus tidak seperti yang mereka inginkan, karena mereka menginginkan Mesias yang bisa membebaskan mereka. Bagaimana mungkin Mesias dari keluarga sederhana dan miskin, keluarga seorang tukang kayu? Maka mereka menolaknya, sebab yang mereka butuh adalah seorang raja yang membebaskan dan mensejahterakan hidup mereka. Karena Yesus tidak melakukan mujizat daerah asalnya, berhadapan dengan semua penolakan itu, Yesus tetap menerimanya dengan rendah hati. Yesus tidak marah, tidak merasa memaksakan kehendaknya, tidak merasa dihinakan karena penolakan itu. Ia tetap menerimanya dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penolakan terhadap kehadiran Yesus akan terus terjadi sampai kapanpun. Sebagai murid Yesus, kita akan menghadapkan dengan penolakan-penolakan itu. Kita akan mengalami, bahkan saat ini kita merasakan itu. Kehadiran Yesus ditolak di mana-mana. Mengapa Yesus ditolak? Sebab Yesus mengajarkan sikap hidup yang berlawanan dengan kebiasaan dunia ini. Yesus mengajarkan cinta, tapi dunia mengajarkan kebencian, permusuhan. Yesus mengajarkan kelembutan, dunia mengajarkan kekerasan. Yesus mengajarkan kebenaran, keadilan, dunia mengajarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan hari ini Yesus memberi contoh untuk kita. Nah, kita perlu belajar dari sikap Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta dan kebaikan jangan pernah berhenti kita lakukan hanya karena satu dua orang yang menolak kita. Masih banyak orang yang membutuhkan cinta dan perhatian kita. Jangan pernah berhenti untuk mencintai dan berbuat baik hanya karena satu dua orang yang mengkritik kita. Inilah saatnya bagi kita tunjukkan bahwa kita sebagai murid Yesus dengan terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Walaupun karena perbuatan baik itu kita harus menerima penolakan, tapi tetaplah berbuat baik. Kalau kita murid Yesus, kita anak-anak Yesus, jangan pernah berhenti melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.